Pemirsa, hari ini tepat 27 Rajab 1445 Hijriah yang diperingati sebagai momentum Isra dan Mi'raj. Lalu apa hikmah dan juga refleksi dari peringatan ini bagi umat muslim? Ya pemirsa, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari, Profesor Dr. Mujibur Rahman. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, apakah dengaran suara saya? Baik Bapak, suara Bapak sudah terdengar di studio TVRI Kalimantan Selatan. Baik, Assalamualaikum Bapak, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, sehat walafiat, terima kasih. Baik Bapak, mungkin bisa diceritakan kembali Bapak, apa sih sebenarnya makna dari peringatan Isra dan Mi'raj yang hari ini kita peringati bersama? Baik, dalam waktu yang singkat ini paling tidak ada dua hal saya kira yang bisa menjadi bahan renungan kita terkait dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu menggambarkan bahwa hidup kita merupakan perjalanan, suatu perjalanan, dan perjalanan itu bersifat fisik dan psikis, jasmani dan rohani. Ya, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian juga ke Sidratil Muntaha. Itu adalah sebuah perjalanan. Nah, hidup kita juga adalah sebuah perjalanan. Lahir, jadi bayi, kemudian balita, terus besar, ya sampai menjadi dewasa dan pada satu saat nanti akan meninggal dunia. Nah, perjalanan itu seperti perjalanan Isra dan Mi'raj ya, ada banyak yang kita lihat, ada banyak yang kita temui, suka dan duka, godaan-godaan dan sebagainya. Nah, karena itu yang terpenting pertama adalah bagaimana perjalanan itu memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Nah, tujuan hidup bagi seorang muslim adalah mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berasal daripadanya dan akan kembali kepadanya. Nah, dalam hidup kita berusaha menjalani hidup ini untuk berbuat baik, beramal soleh, baik dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam lingkungan. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah kan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Nah, ini saya kira sangat penting ya menjadi kesadaran kita. Ibadah sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai oleh-oleh ya dari peristiwa Mi'raj itu merupakan petunjuk bagi kita ada sesuatu yang sifat dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak boleh hanya berpikir tentang kehidupan bendawi saja, kehidupan materi saja, tetapi ini ada yang sifatnya spiritual, yaitu hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan melalui ibadah sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah perjalanan ini kan ada yang horizontal, ada yang sifatnya vertikal, yang mendatar, ada yang naik ke atas. Nah, yang horizontal ini menarik, bahwa dalam perjalanan horizontal itu, yang mendatar itu, sifatnya ya dari Mekah ke Palestina gitu ya. Jadi keluar dari zona yang selama ini merupakan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kehidupan orang-orang Arab. Nah, dalam hidup kita harus mampu untuk membuka diri kita, pikiran kita puasnya terhadap kemanusiaan yang universal. Jadi ketika kita membuka diri kita akan bertemu dengan perbedaan kita sekaligus persamaan di antara kita. Nah, perbedaan itu sebagai identitas agar kita bisa saling mengenal,
ya titik temu persamaan itu yang membuat kita bisa saling menghormati dan bekerja sama. Tadi dalam berita saya dengar bagaimana misalnya kita menghadapi pemilu, ya pasti ada perbedaan pilihan, pasti ada perbedaan partai, dukungan dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada titik temu yang menyamakan kita sesama warga negara Indonesia, bahkan kita sebagai sesama manusia. Yang kita pilih ini dan yang memilih ini bukan malaikat, bukan setan. Yang kita pilih dan yang memilih adalah manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kesadaran ini sangat penting menurut hemat saya. Nah, selain perjalanan horizontal yang melebar, juga ada perjalanan spiritual yang vertikal, yang ke atas langit. Nah, ketika kita memandang langit, kita ingat Tuhan, Sang Pencipta kita. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Semua kita sama di hadapannya sebagai makhluknya. Maka kita tidak akan sombong, kita tidak akan angkuh dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai. Ya, di situ yang penting adalah siapa yang paling takwa di hadapan Tuhan. Dan ketakwaan itu yaitu kemampuan kita menjaga dari kejatuhan moral, ya, kejatuhan akhlak. Kemampuan itu yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia antara kita dan Allah, tidak ada yang tahu. Maka dari itu tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Nah, saya kira sholat yang mengajarkan kepada kita sujud, meletakkan dahi kita di atas tanah atau di atas lantai, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di atas kita ada ketinggian yang tak terbatas yang tidak boleh membuat kita sombong. Saya kira itu dua hal yang sebagai refleksi, karena saya diminta sebagai refleksi dalam kesempatan ini, yang mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pemirsa. Baik, berarti itu tadi Pak ya, sudah sebenarnya ada dua hal besar tadi yang sudah Pak Profesor menyampaikan kepada kita. Dan itu tadi merupakan refleksi Pak ya. Dan tadi kalau misalkan sudah didengar dari apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai kesadaran begitu Pak. Bagaimana sebenarnya Pak menumbuhkan kesadaran atau mungkin bisa kita sebut dengan hablum minanas seperti itu ya, untuk yang horizontal tadi begitu. Tanpa kita melupakan hablum minallah juga gitu, supaya seimbang begitu Prof. Betul sekali. Jadi kesadaran itu dimulai dari pengetahuan, ya. Dari pengetahuan kemudian muncul satu pengaruh terhadap batin kita yang mendorong kepada kita. Nah, ketika tindakan itu terwujud, nah kita akan melakukannya terus-menerus, dan kalau sudah menjadi terus-menerus, dia akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi karakter kita, menjadi akhlak kita. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, lalu ketika ada ketimpangan, misalnya begini, kenapa ada orang yang katakanlah hubungannya dengan Tuhan tampak baik sekali, ibadah hubungannya dengan sesama manusia justru tidak baik. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah. Karena apa? Karena dua hubungan itu harusnya harmonis, ya. Nabi misalnya bersabda, "Wallahi la yu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'in." Ya. Demi Allah, seseorang itu tidak beriman, kata Nabi, siapa yang tertidur malam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya itu dalam keadaan lapar. Ini suatu contoh bahwa iman yang sifatnya itu vertikal, berhubungan dengan justru nilainya merosot, ya, gara dia tidak punya kepedulian horizontal, hablum minan nasnya tidak ada. Nah, kenapa? Karena kalau beriman kepada Allah, berarti dia beriman bahwa manusia itu dan seluruh ciptaan Allah. Karena sesama ciptaan Allah, maka dia wajib mengasihi ciptaan Allah bagaimana Allah mengasihi dirinya. Ar-Rahimun yarhamur Rahman. Orang-orang yang pengasih kepada sesamanya akan dikasihi Allah yang Maha Pengasih. Itu kata hadis. Jadi kedua-duanya harusnya, ya. Kalau tidak seiring berarti ada yang salah dalam keberagamaan kita. Baik, terakhir Bapak, untuk
pesan untuk warga Kalimantan Selatan, pemirsa yang ada di rumah mungkin yang lagi menonton ya, yang berkaitan dengan momen Isra Mi'raj, mungkin ada pesan apa dari Bapak? Mungkin juga berkaitan dengan pemilu ini yang akan kita hadapi seperti Benar. itu, Pak. Ya, saya berharap Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia secara umum sebagai bangsa yang berketa, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini harus bisa pertama ya menjaga persatuan kesatuan kita, kerukunan di antara kita dengan cara melihat perbedaan sebagai suatu yang wajar. Di sisi lain, di alam perbedaan itu ada titik temu yang menyatukan kita. Itu sudah diajarkan oleh agama kita. Kemudian yang kedua, tentu kami berharap bahwa pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini betul-betul dilaksanakan berdasarkan kejujuran, keadilan, integritas, rahasia, ya, sehingga kualitas demokrasi kita betul-betul terjaga. Itu akan memberikan manfaat bagi kita semua, bukan hanya bagi seseorang atau satu kelompok, tapi seluruh bangsa Indonesia. Hindarilah politik uang, jangan ada yang mau menerima sogokan dan segala macam, karena itu akan merugikan kita semua. Dan agama tentu melarang hal seperti itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak atas kebersamaannya di Kalimantan Selatan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya di kemudian hari untuk pemirsa di rumah. Baik, itu dia pemirsa kebersamaan kita bersama Rektor Universitas Islam Negeri Antasari dengan Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman. Ya, dan pemirsa setelah jeda akan kita ikuti informasi seputar pemilu, tetaplah bersama kami.